Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Puspita Cahyani dari Prodi Sosiologi. Welcome back to my YouTube channel. Nah, sebelumnya teman-teman pada ingat nggak? Tahun kemarin aku pernah menganalisis permasalahan serta rencana pembangunan yang ada di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Berangkat dari sana, tahun ini aku akan mengadakan sedikit penyelesaian dari permasalahan yang ada dengan menggunakan metode ZOPP dalam Participatory Action Research pada program pelatihan pengembangan UMKM berbasis teknologi di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Nah, daripada lama-lama di sini, mungkin langsung aja kita lihat gimana prosesnya metode ZOPP dalam PAR untuk program pelatihan pengembangan UMKM di Desa Jabung, Kecamatan Panean. Jadi, dalam Participatory Action Research kali ini, kami menggunakan metode ZOPP dalam melaksanakan program pelatihan pengembangan UMKM berbasis teknologi di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi metode ZOPP itu sendiri. Nah, ZOPP merupakan metode perencanaan proyek yang dikembangkan oleh Deutsche GTZ GmbH dan digunakan untuk perencanaan proyek-proyek kerjasama teknis Republik Federal Jerman dengan negara-negara mitra. Yang kedua, yaitu pembahasan yang ada di dalam metode ZOPP, ada analisis keadaan yang berisi, analisis permasalahan, analisis tujuan, analisis alternatif, dan analisis peran. Selanjutnya, ada matriks perencanaan proyek. Perbedaannya dengan pembahasan pada program kali ini, kami menambahkan analisis SWOT dari program yang telah kami laksanakan. Yang pertama, kita akan membahas analisis permasalahan. Dalam metode ZOPP di sini, kami sebagai fasilitator mengambil satu inti permasalahan, yaitu usaha pelaku ekonomi belum berkembang sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, kenapa permasalahan itu bisa terjadi? Karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, kualitas diri rendah. Selanjutnya, pengelolaan tempat wisata desa belum maksimal. Dan yang ketiga, ada minimnya variasi produk yang diperjualkan. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya strategi pemasaran dari pelaku UMKM itu sendiri. Nah, kembali ke yang pertama, kenapa bisa dikatakan kualitas diri rendah? Karena di desa ini masih minimnya program pemberdayaan masyarakat, seperti program pelatihan bagi calon pemilik usaha itu masih kurang sekali, lalu masih kurangnya sosialisasi, padahal pemerintah desa telah menyediakan banyak fasilitas untuk pelaku UMKM di Desa Jabung, dan selanjutnya belum ada program branding untuk usaha milik pelaku UMKM. Selanjutnya, yang kedua, pengelolaan TWD masih belum maksimal karena kurangnya chemistry antara masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga tempat wisata desa belum berjalan sesuai dengan tujuan awal pemerintah desa dan masyarakat Desa Jabung. Lalu yang ketiga, masih minimnya variasi produk yang diperjualkan. Hal ini terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang belum maksimal, padahal pelaku UMKM memiliki banyak modal, mulai dari kuantitas sumber daya dan kualitasnya. Dan yang terakhir, yaitu penyebab dari kurangnya strategi pemasaran, ada minimnya pengetahuan teknologi sehingga mereka pelaku UMKM masih bingung untuk merencanakan strategi apa yang bisa dibuat untuk menarik para pelanggan mereka. Dan yang kedua, kenapa strategi pemasarannya masih kurang? Karena belum ada sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkait strategi pemasaran usaha milik masyarakat. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pada analisis tujuan. Berangkat dari analisis permasalahan tadi,
tujuan yang akan kita capai yaitu yang pertama, berkembangnya program pelatihan bagi calon pemilik usaha, lalu mengadakan sosialisasi atas fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah desa, dan mengadakan program branding untuk para pelaku UMKM supaya dapat meningkatkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Jagung untuk mencapai tujuan awal yaitu supaya kualitas hidup memadai. Dan selanjutnya kita juga bertujuan untuk meningkatkan kemistri antara masyarakat dengan pemerintah desa supaya mereka dan kami dapat memaksimalkan pengelolaan PBB. Lalu kita juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal supaya produk yang diperjualkan itu bisa bervariasi. Dan yang terakhir, kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi masyarakat serta mengadakan sosialisasi terkait strategi pemasaran usaha milik masyarakat supaya terciptanya strategi pemasaran yang meningkat dengan demi terwujudnya tujuan utama yaitu usaha pelaku ekonomi bersama sesuai dengan potensi yang ada. Setelah tahap analisis tujuan, selanjutnya ialah tahap administratif yang mana tujuan tadi ada beberapa tujuan yang itu di luar wewenang kami dan kami tidak melanjutkan hal itu dapat terwujud hingga kami memutuskan berikut merupakan tujuan-tujuan wajib yang akan dicapai demi terwujudnya tujuan awal yaitu usaha pelaku ekonomi berkembang sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, sebelum memasuki pembahasan analisis peran, mari kita simak video berikut terkait fungsi pemerintah dalam membantu usaha perekonomian masyarakat Desa Jagung. Bapak sebagai perangkat desa di sini, bagaimana sih peran pemerintah desa dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Kita dari pemerintah desa sudah ada program pemberdayaan, diantaranya pelatihan untuk warga miskin terkait dengan pembuatan kue, terus pelatihan sablon kaos. Terus ini yang akan datang kita juga akan melakukan pelatihan pembuatan bibit alpukat. Selain itu, untuk kesejahteraan masyarakat kita juga mengusahakan untuk tempat-tempat berjualan kayak di pasar, terus di sekitar pasar juga membuka lapangan kerja untuk tempat pariwisata di Desa Jagung. Selain itu, apa saja sih fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa dalam mendukung pelaku usaha ekonomi di desa bagi masyarakat desa? Kita memfasilitasi untuk masyarakat yang punya UMKM, kita juga memberikan izin ataupun membantu perizinan untuk UMKM di masyarakat, dan juga kita membantu dari sisi pemasaran online dan pemasaran yang offline kita membantu. Untuk pemasaran offline dan online itu yang disediakan apa saja, Pak? Kita menyediakan untuk akun media sosial dan juga website desa terkait dengan pemasaran produk UMKM. Terus offline-nya kita melalui BUMDes. Jadi kita BUMDes punya kios sendiri untuk pemasaran produk-produk dari warga masyarakat sini. Setelah melihat proses wawancara tadi terkait fungsi pemerintah dalam membantu usaha perekonomian masyarakat, selanjutnya kita akan membahas analisis peran dari beberapa stakeholder, dimulai dari stakeholder pertama yaitu penerima manfaat. Di sini stakeholdernya ialah pelaku UMKM Desa Jagung yang berfungsi untuk menyediakan modal sumber daya, mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pelaksana, dan mengaplikasikan hasil sosialisasi dan pelatihan. Lalu selanjutnya,
fungsi pelaksana atau mahasiswa sendiri yaitu membantu branding usaha milik masyarakat, membantu membentuk strategi pemasaran yang baru, dan memberi sosialisasi terkait inovasi produk yang akan diperjualkan. Selanjutnya yaitu fungsi pembantu serta pembimbing proyek yaitu pemerintah desa, memberi pelatihan kepada warga seperti pembuatan kue, lalu membuka lapangan kerja di tempat wisata desa, lalu membantu pemasaran offline yaitu menyediakan fasilitas pasar umum dan online melalui website desa yang telah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita lihat potensi yang dimiliki oleh beberapa stakeholder. Yang pertama yaitu penerima manfaat atau pelaku UMKM di sini memiliki potensi yaitu memiliki modal sumber daya dan sumber daya manusianya memenuhi. Lalu untuk pelaksana sendiri memiliki potensi yang pertama mengikuti perkembangan iptek, memiliki susunan strategi untuk usaha kedepannya, dan mengetahui kendala internal serta eksternal di desa Jabung sendiri. Dan yang terakhir yaitu potensi yang dimiliki oleh pemerintah desa ialah memiliki kekuasaan atas pelaksanaan semua program, SDM memenuhi dan penyedia fasilitas dan keputusan. Selain memiliki potensi, dari beberapa stakeholder juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kelemahan dari penerima manfaat yaitu pelaku UMKM ialah pertama, kualitas SDM kurang memadai, lalu minimnya pengetahuan berbasis teknologi. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh pelaksana yaitu tidak memiliki surat pengantar dari kampus dan tidak memiliki tim kerja. Dan yang ketiga, kelemahan dari pemerintah desa ialah kurang menjalin chemistry dengan masyarakat sendiri dan bentuk pemberdayaannya masih kurang maksimal. Di sini karena pelaksana belum memiliki surat pengantar dari kampus serta keterbatasan durasi atas segala programnya, sehingga konsekuensinya dari pembantu serta pembimbing proyek belum dapat membantu program mahasiswa sepenuhnya. Selanjutnya, setelah menganalisis keadaan yaitu dari analisis permasalahan sampai analisis peran, selanjutnya kita membuat matriks perencanaan proyek yang dimulai dari nama proyeknya yaitu pengembangan usaha pelaku UMKM sesuai dengan potensi yang ada di lokasinya yaitu di Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, dengan strategi proyek sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuannya ialah meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di Desa Jabung dengan indikator konsumen meningkat dan penghasilan bertambah 20% dari biasanya yang dibuktikan oleh opini pelaku UMKM. Selanjutnya, maksud dari strateginya yaitu produk yang diperjualkan dapat lebih bervariasi dan strategi pemasarannya bertambah dengan indikator jenis produk bertambah dan mempromosikan usahanya via media sosial yang dapat dibuktikan oleh status WhatsApp pelaku UMKM. Nah, untuk outputnya sendiri, meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam merintis usahanya dengan indikator memiliki pamflet yang didesain sendiri dengan menggunakan aplikasi Canva, lalu memiliki akun Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk media promosi dan pemasaran dengan dibuktikan oleh postingan mereka di media sosial dan juga bentuk pamfletnya. Lalu yang selanjutnya kegiatannya ialah sosialisasi model dan strategi pemasaran via online, bisa dengan GrabFood, GoFood, Instagram, Facebook, dan WhatsApp, lalu memberikan arahan cara membuat pamflet untuk bahan promosi. Untuk project inputs dan harganya mungkin untuk saat ini hanya memerlukan laptop dan kuota internet serta smartphone, jadi belum terlalu tinggi untuk anggaran dananya. Dan asumsinya di sini ialah pemerintah desa belum dapat membantu pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat proses pelaksanaannya. Saya sedang mensosialisasikan
kepada pelaku UMKM di Desa Jabung bagaimana cara membentuk akun Instagram, lalu bagaimana cara mengupload dan bagaimana cara melakukan promosi di Instagram, juga di media sosial lainnya, di aplikasi marketplace lainnya, dan juga bagaimana cara menggunakan GrabFood serta GoFood dan cara mendaftarkannya. Lalu setelah pelaksanaan proyek tadi, mari kita analisis SWOT dari proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat kekuatannya, pelaksana dapat mengikuti perkembangan iptek, lalu sumber daya juga cukup memadai, dan kelemahannya ialah pelaksana tidak memiliki surat pengantar dari kampus serta tidak memiliki tim kerja, jadi hanya bekerja secara individu. Dan untuk peluang dari kegiatan kemarin bisa dilihat yaitu kita bisa berkesempatan bekerja sama dengan pemerintah setempat serta bekerja sama dengan investor lokal untuk mengadakan program-program baru di Desa Jabung demi mensejahterakan ekonomi masyarakat. Dan sayangnya kami juga memiliki ancaman kemarin yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan, sehingga program yang dilaksanakan baru sedikit dan kemungkinan akan dilaksanakan lagi di periode selanjutnya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, untuk program pelaksanaannya memang belum cukup maksimal karena selain keterbatasan durasi, kami juga masih belum memiliki tim, dan mungkin next time jika diberi kesempatan lagi, saya sebagai fasilitator sangat senang jika diberikan izin untuk melaksanakan program-program baru demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Jabung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat desa yang telah mengikuti program ini dan kepada pemerintah desa yang telah mendukung program ini serta kepada Pak Aris selaku dosen Participatory Action Research yang telah membimbing saya dalam melaksanakan program ini. Sebelumnya